Sip. Oke, diulang Ki pertanyaannya. Ya, ini kan terkait yang riset untuk apa namanya intention TPB dengan intention waktu itu kan Mas Danan nyuruh Eci coba cari jurnal yang berkaitan antara ada kaitannya nggak sih alertness dengan intention. Nah, terus waktu itu sama Doni bareng-bareng nemulah yang artikel yang di-share sama Mas Danan teh. Terus kata Mas Danan, oke, berarti udah jelas bahwa jika intention tinggi maka alertness juga ikut tinggi. Kemudian Mas Danan bilang untuk SampleS-nya supaya ada jembatan ke ABMS-nya kan dibuat yang berdasarkan demografi TA gitu kan. Nah, nanti kita buat yang berdasarkan gender gitu kan berdasarkan. Nah, Doni teh belum paham apalagi Eci ya, belum paham terkait itu. Nah, gimana caranya untuk ke model yang riset kita? Ya, jadi kan gini ya. Kan Eci ini tingkatnya S3. Nah, S3 itu dia harus ada kebaruan ya atau novelty. Ya, jadi tidak boleh memakai model atau teknik yang sudah dipakai di penelitian sebelumnya. Nah, tapi boleh berdasarkan gitu ya. Jadi istilahnya extension. Jadi ada penelitian atau model sebelumnya terus kita tambahi atau kita imbuhi sesuatu. Nggak boleh cuma sekedar ganti data. Nah, waktu itu kita udah dapat nih model tentang entrepreneurship ya. Model tentang entrepreneurship sudah dibuat sama orang sebelumnya, mirip dengan yang dikerjakan sama Eci. Nah, supaya ada extension-nya, itu harus kita sambungkan dengan SampleS ya yang dibuat survei sama Eci. Cuma begini, SampleS itu outputnya intention ya, variabelnya itu intention parameternya. Di model ini si karakteristik entrepreneur itu ada 2 parameter, satunya itu alertness, satunya lagi itu flexibility. Jadi karena sudah terlanjur dilakukan surveinya, maka kita harus mencari cara supaya kita bisa menghubungkan intention yang luaran si SampleS dengan 2 parameter tadi, sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya? Saya tahu Eci sebelum melakukan survei, tentunya desainnya mungkin akan berubah ya. Jadi kalau misalkan dulu saya kenalnya itu sebelum melakukan survei, mungkin saya akan bilang cari teori yang menjelaskan jangan intention, tapi cari teori yang menjelaskan alertness sama flexibility. Gitu. Tapi karena ini udah terlanjur kan, surveinya udah ada, kita mau bikin model ABM-nya, ternyata tidak ada model dasar yang variabelnya itu intention, maka otomatis kita harus mencari dukungan literatur yang menjelaskan hubungan antara intention dengan alertness atau flexibility supaya datanya Eci bisa dipakai. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gini, ABM itu kan dia mau menjelaskan fenomena makro berdasarkan perilaku mikro ya. Jadi berdasarkan perilaku orang per orang. Jadi kalau ada 100 orang saling berinteraksi satu sama lain, itu dampaknya secara agregat ya, secara secara makro itu seperti apa. Nah, SampleS itu kan untuk memakai Eci memakai teori of planned behavior ya untuk SampleS-nya. Nah, teori of planned behavior itu kan dia variabel-variabelnya itu bukan variabel individual ya. Jadi kita punya TPB itu kan ada apa aja sih? Ada subjective norm ya. Subjective norm yang diukur itu adalah subjective norm rata-rata. Jadi ada 100 orang nih. Ada 100 orang.
eh, ditanya satu-satu ya pengaruh lingkungan terhadap dirinya. Kemudian dirata-rata, kemudian diregresikan atau dibuat fungsi linear terhadap intention ya. Nah, ABM kan tidak seperti itu. Kita bicaranya orang per orang ya atau misalkan kelompok per kelompok. Jadi yang ingin kita tahu kalau misalkan ya eh, entrepreneur-nya ini perempuan dan usianya masih muda dan belum pernah bekerja, maka dampak subjektif norm terhadap intention itu sebesar apa? Kalau misalkan dia laki-laki dan sudah berpengalaman kerja di atas 10 tahun dan dia sudah berusia di atas 40 tahun, maka pengaruh subjektif norm terhadap intention itu seperti apa? Nah, itu supaya kita bisa memasukkan apa namanya? Pengaruh heterogenitas dalam model kita. Jadi tujuannya seperti itu. Karena kalau enggak nanti dia akan jadi parameter aja. Jadi misalkan dalam bentuk slider gitu ya, kita masukin subjektif normnya nilainya 4, maka intentionnya apa namanya nilainya 3 gitu ya. Karena intensinya nilainya 3, maka fleksibilitinya bagi seluruh agen nilainya juga misalkan 2,5, misalkan seperti itu, atau 3 juga, misalkan seperti itu. Berlaku untuk seluruh agen, tidak ada heterogenitas. Tapi kalau misalkan kita setidaknya mempertimbangkan efek ya, efek demografi yang berbeda, kita bisa bilang eh, dampaknya subjektif norm terhadap intention itu seperti apa? Oh, bergantung pada ini agennya di dalam komputer ini agennya laki-laki atau perempuan, berpengalaman kerja atau tidak, apa namanya, kemudian Pendidikan. ya pendidikannya tingkatnya seperti apa. Oh, ternyata pengaruhnya hanya 0,2 misalkan seperti itu. Jadi kalau nilai intentionnya, nilai subjektif normnya kita masukin 5, maka intentionnya dia untuk agen ini dia cuma 1. Agen yang lain yang kita buat di komputer misalkan dampak subjektif normnya terhadap intentionnya misalkan 0,3. Berarti kalau nilai intensinya 5, maka dampaknya itu hanya misalkan 0,3 ya, 0,3 berarti 1,5 misalkan seperti itu. Kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Kurang lebih sih kekejar. Cuman yang pertanyaan saya ini sih pada Pak Danan, Kang Danan apa Mas Danan nih saya Mas manggilnya Danan. gimana? Mas aja biasanya. Oke, Mas Danan. Untuk yang apa sih namanya? Untuk yang ABMS sendiri, kemarin saya nyangkut di ini. Kan kemarin saya dikasih screenshot juga sama TECI kan ya. Nambah slider baru perihal traders AML traders percentage. Nah, saya nggak tahu tuh cara bikinnya gimana tuh. Untuk konseptual sendiri saya masih berusaha ngejar dikit-dikit. Iya, jadi yang kemarin itu baru contoh ya, baru 1. Jadi kan saya minta kemarin itu ke Mas siapa yang BPS? Iskandar. Mas Iskandar ya. Ke Mas Iskandar itu kita bikin dulu fungsi yang menghubungkan karakteristik demografi terhadap parameternya theory of planned behavior terhadap intention ya, kita harus punya fungsinya. Nah, kemarin itu dicontohkan itu 1. Jadi nanti kita itu input-inputnya itu bukan nggak langsung kita masukin flexibility sama alertness. Kalau di model yang sekarang kan langsung masukin ya angkanya flexibility sama alertness. Coba ini sambil di share screen ya. Bentar. Saya sambil share screen ya. Nah, tapi nantinya yang kita masukin itu adalah karakteristik dari si agennya ya.
Jadi nanti prosesnya si agen itu dia waktu kita generate dia akan punya demografi yang berbeda-beda, ada laki-laki, perempuan, ada umur, ada pengalaman kerja, ada misalkan pendidikan dan lain-lain. Nah, itu nanti akan mempengaruhi akan mempengaruhi nilai intention, kemudian akan mempengaruhi nilai alertness atau flexibility. Bentar ya. Sambil nunggu boleh nanya nggak, Ya, Mas Dan? silakan. Kalau misal nanti dibuat lagi, itu kan jadi nambah model ya. Yang Eci punya teh ditambahin yang ada demografinya itu. Nah, kemarin teh kata Bang Iskandar, berarti kalau itu dibuat maka akan merubah bab 1, bab 2, bab 3 Eci. Tidak mesti. Karena itu nanti hanya di ini aja. Kalau perasaan saya ya, itu hanya akan mengubah yang bagian SAMPLS aja. Jadi nanti SAMPLS-nya ada 2. Ya, yang pertama itu yang agregat ya, yang keseluruhan seluruh agen. Nah, terus nanti kita cerita tuh sedikit karena ABM itu fungsinya adalah menggambarkan dampak interaksi agen-agen yang heterogen, maka kita masukkan kita masukkan variabel-variabel demografi gitu aja. Jadi nggak usah teorinya tetap TPB. Kemudian pertanyaan kuesionernya juga tidak usah dirubah-rubah ya. Kan TPB kan kita udah tahu TPB yang pakai SAMPLS sudah ada. Kemudian ABM tentang entrepreneurship sudah ada. Tetapi SAMPLS berdasarkan TPB digabungkan dengan ABM belum ada. Kan itu yang kita kejar. Gitu. Nah, itu nanti kita cuman perlu cerita ini aja, cerita pada waktu ininya aja, pada waktu ngejelasin SAMPLS-nya. Jadi SAMPLS aja. SAMPLS bagian titik 1 itu yang agregat, yang bagian titik 2 kita tinggal bilang untuk menyambungkan dengan agar heterogenitas agen dapat dipertimbangkan, maka kita memasukkan juga variabel-variabel demografi, gitu aja. Nah, jadi nanti kan seperti ini. Nah, ini kan kalau model dasarnya kan, misalkan kita setup gitu ya. Kan kalau di model ini kan kita langsung masukkan nilai ini ya, alertness sama flexibility, ya. Nah, kalau nanti di Eci berarti ada slider tambahan. Jadi 2 variabel itu dihitung berdasarkan karakteristik agen. Di sini kalau kita mau di NetLogo itu kalau kita mau lihat karakteristik agen kan kita lihat di sini nih. Ini kelihatan nggak kebuka tab baru? Kelihatan. Ya, ada trader 24 ini ya. Ini kursor saya di orang warna kuning, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Nah, kalau di sini kan dia nggak ada karakteristik demografi. Nah, ini nanti kita masukkan. Jadi yang kuning ini laki-laki atau perempuan, pendidikan terakhirnya apa, kemudian udah punya pengalaman kerja atau belum, kemudian misalkan modalnya dia seberapa besar, ya. Nah, itu nanti akan kita pakai untuk menghitung yang variabel-variabel di TPB. Jadi subjektif normnya berapa, kemudian apalagi kan ada 3 ya, subjektif norm, kemudian apalagi TPB? Sikap, perilaku, satu lagi apa? Sikap, perilaku sama
Terus apa? Sikap perilaku sama norma Nah, subjektif. ya sama norma subjektif. Itu nanti nilainya beda-beda ya, berdasarkan karakteristik demografinya. Kalau sekarang kan sama ini ya. Ini trader 24 yang warna kuning. Nanti saya buka lagi trader 21 ini ya, yang warna merah ya. Nah, nih. Nih, kita kalau di sini kita bandingin dua ya, trader 21 sama trader 24 nih. Sigmanya sama-sama 100 karena sigma ini dia merepresentasikan flexibility ya. Kita masukin 100 ya semuanya 100. Tetanya merepresentasikan alertness yang kita masukkan di sini sama-sama 0,01. Kalau nanti beda-beda untuk masing-masing orang bergantung pada demografinya. Kalau misalkan yang kuning ini perempuan, yang merah ini laki-laki ya berarti nanti nilai sigma sama tetanya beda. Ya. Begitu juga apa namanya, sorry, jadi nilainya berbeda-beda. Dihitungnya seperti apa ya? Dihitungnya itu berdasarkan SEM-PLS ya, yang pakai TPB tadi gitu. Gitu. Jadi ini nanti yang merah nanti misalkan laki-laki, yang kuning perempuan. Karena dia laki-laki maka subjektif normnya dampaknya besar. Karena dia perempuan maka subjektif normnya dampaknya kecil misalkan gitu. Jadi perempuan dia tidak, misalnya perempuan tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar misalkan gitu ya, tidak terlalu dikontrol oleh lingkungan sekitar, sementara laki-laki lebih dikontrol sama lingkungan sekitar kan gitu. Otomatis intentionnya beda nilainya, otomatis karena intensinya beda nilai flexibility-nya beda gitu. Itu supaya data yang SEM bisa dipakai. Jadi kita nyambunginnya gitu. Gitu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Mas Danan, kalau nantinya yang ini, yang nanti yang age itu, si alertness itu langsung jadi intention, diganti istilah. Jadi Nah, intention sama flexibility atau gimana? ya, nggak gini. Kalau misalnya surveinya belum, maka itu tuh harus ada pertanyaannya di dalam survei. Ya, jadi kita harus mengukur si alertness sama si flexibility kalau surveinya belum. Ya, nanti itu ada fungsi ya, fungsi di SEM-PLS-nya itu ada garis yang menghubungkan antara intention dengan alertness dan flexibility. Tetapi karena surveinya sudah, ya kita nggak perlu kita menghindari mengumpulkan data lagi, ya kita berbasisnya literatur. Jadi di literatur yang kemarin kan setidaknya kita dapat informasi bahwa intention dan alertness itu dia proporsional. Nah, makanya untuk yang nanti kita anggap aja nilainya sama dengan gitu. Kan sebanding kan berarti kan dia bisa sama dengan kan gitu. Kita asumsikan sama nilainya sama dengan gitu. Gitu. Mas Danan izin nanya boleh? Iya, iya, iya. Untuk Smart PLS kan kebetulan saya sudah baca juga kan yang dari TECI untuk disertasi. Berarti nanti untuk model Smart PLS-nya yang digunakan sebagai acuan ada 2 model berarti? Satu. Atau satu? Satu aja. Yang kita pakai yang terakhir yang saya minta direvisi kemarin. Berarti ya, yang mempertimbangkan faktor-faktor demografi. Itu berarti nanti jadi moderating faktor apa jadi lingkaran baru, jadi variabel baru? Enaknya jadi lingkaran baru aja. Supaya sebenarnya gini, bisa jadi moderating faktor, bisa jadi dia lingkaran baru. Cuman kan apa namanya?
cuman kan gini, itu tuh harus dites kan. Nah, tahu itu tuh kan harus dites. Nah, sementara kan waktu terbatas ya, waktu terbatas. Makanya saya ambil yang paling simpel aja, sudah asumsikan itu lingkaran baru gitu. Supaya nanti bikin fungsinya gampang. Lingkaran baru berarti ya. Ya, Itu jadi nanti atas dasar usia atas dasar sama usia, tingkat pendidikan, tingkat Usia, tingkat pendidikan, pengalaman pengalaman kerja. kerja. Ya, gitu. Oke. Berarti Yang nanti dari variabel baru itu yang sebagai acuan untuk dimodelkan di ABMS berarti ya. Iya, kita cuma butuh fungsinya aja. Jadi kalau misal kita cuma butuh fungsi yang menghubungkan laki-laki ya, jika agen laki-laki, subjektif normnya sekian, intensinya sekian. Nah, intention itu nanti kita bikin sama dengan alertness. Jadi si alertness ini nanti dia sebanding dengan intention gitu. Masih dengan acuan alertness sama fleksibilitasnya itu yang yang sedikit medium banyak itu berarti ya. Low, medium, high. Yang Apa mana udah ya? beda lagi nanti? Kan kemarin sempat baca juga ada jurnal dari Taechi yang ngutip Little Child and Owen rumus Oh, untuk oke. penelitian. Ya, Oh, low, medium, high itu kan dia munculkan pada saat eksperimen ya, pada saat eksperimen. Jadi dia itu kan papernya ingin meneliti dampak dari alertness dan flexibility. Makanya dia bikin skenario. Jadi dia bikin alertness ada 3 level, ada ada low, ada medium, ada high. Flexibility juga ada 3 level, ada low, ada medium, ada high. Kalau misalkan alertness low, flexibility low, maka yang mau dia analisis itu yang ini, ya. Bagaimana produk diversity di antar market, ya. Jadi apakah jumlah produk yang dijual di masing-masing market itu, apakah ada market yang memang dia menjual produk sangat banyak, sementara ada market lain yang dia menjual produk sangat sedikit. Ini kan dia bentuknya nanti bentuknya histogram kan, kalau nggak salah. Coba tes. Nah, ya kan dia bentuknya histogram ya seperti ini. Kemudian dampaknya terhadap koneksi yang dimiliki masing-masing agen. Ya, berapa sih koneksinya? Apakah kalau mereka itu alertness sama flexibility-nya itu tinggi, koneksinya jumlahnya banyak atau enggak gitu ya. Jadi misalkan di sini kita setel alertness-nya 0,01, flexibility-nya 100. Di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata jumlah koneksi yang dimiliki sama satu agen itu ada 12,4. Nah, kalau misalkan kita rubah, misalkan ini jadi 50 gitu ya. Nah, ternyata seperti ini. Ya, kalau flexibility-nya rendah, maka rata-rata dia itu jumlah yang koneksinya banyak dengan jumlah yang koneksinya sedikit, itu kira-kira jumlah tradernya sama gitu. Kalau yang sebelumnya kan seperti ini. Nah, ini kan kita kan kalau dari grafik seperti ini kan kita bisa lihat bahwa orang yang koneksinya sedikit banyak. Orang yang koneksinya banyak sedikit ya, karena bar yang ini kan dia lebih tinggi. Kalau kita rubah flexibility-nya jadi 50, maka nanti jadinya seperti ini. Oh, orang yang koneksinya sedikit, jumlahnya hampir sama dengan orang yang koneksinya banyak. Nah, itulah yang ingin mereka teliti. Nah, Eci nggak bisa itu lagi karena sudah dibuat papernya kan sama orang gitu. Makanya harus di-extend. Jadi di-extend itu ya pertama kita nggak bisa cuman sekedar langsung masukin alertness sama flexibility. Nah, untuk kasusnya Eci, alertness sama flexibility itu dihitung dari intention.
Ya, intention itu tuh dari teori of planned behavior. Nilai intention dihitung dari mana? Ya dihitung dari subjective norm, perilaku, dan yang satu variabel lagi yang ada di kuesioner. Tetapi untuk tipe agen yang berbeda, ya untuk laki-laki sama untuk perempuan misalkan, nilai subjektif norm, perilaku sama sikap itu bisa berbeda-beda gitu. Itu satu extension-nya. Gitu. Jadi yang ini nanti 2 ini bukan masukan, ini nanti dihitung. Ya, yang 2 ini ya, alertness sama flexibility itu bukan masukan tapi dia dihitung. Yang kita masukkan itu demografi agennya. Gitu. Nah, nanti ya gitu kira-kira. Berarti harus jadi dulu yang SAMPLS yang berdasarkan Iya. demografi dulu ya? Iya, yang ada demografinya. Itu nanti kita masukinnya, kan SAMPLS di bab berapa ya? Bab 4 ya? Bab 4. Iya, jadi nanti ada 4.1 itu yang SAMPLS secara umum. Misalnya ya, saya lupa lagi struktur subbab-subbabnya saya lupa lagi. Nanti yang 4.2-nya, nah itu yang mempertimbangkan demografi responden. Itu. Nah, terus nanti kemudian baru kita cerita yang 4.2, ya karena ABM itu dia mempertimbangkan heterogenitas dari manusia, maka yang dipakai di model itu yang 4.2. Nah, kemudian nanti sudah dapat intention dari 4.2, nanti kita jelasin. Ternyata intention itu dia proporsional dengan alertness. Nah, alertness itu adalah variabel yang dipakai oleh model yang dibuat oleh ini ya, model entrepreneurship ini. Nah, tinggal kita nyambungin kan, berarti kalau hasil perhitungan SAMPLS nilai intentionnya itu 1, maka alertness-nya kira-kira juga 1. Nah, nanti kita tinggal sudah bisa main-mainin nih. Kalau lebih banyak perempuan, dampaknya seperti apa. Jadi yang kita mainin bukan nilai alertness atau flexibility lagi. Yang kita mainkan adalah jika entrepreneur lebih banyak perempuan, dampaknya seperti apa. Jika entrepreneur lebih banyak laki-laki, dampaknya seperti apa. Jika entrepreneur itu sudah background pendidikannya tinggi, dampaknya seperti apa. Jika background pendidikannya rendah, dampaknya kayak gimana. Jika mereka sudah punya pengalaman kerja bertahun-tahun, dampaknya gimana. Jika mereka sedikit punya pengalaman kerja, maka dampaknya seperti apa. Jadi nanti skenarionya seperti itu. Paham, Don ya? Paham, Kemit. Berarti nanti bentuk alertness-nya itu, alertness yang diubah jadi intention itu, angkanya mengacu dari hasil Smart PLS berarti? Iya, nggak akan gini lagi. Jadi nggak akan ada dua kotak alertness sama flexibility ini nggak akan ada lagi, tetapi nilainya dihitung pakai fungsi gitu. Di dalam sini nanti ada fungsi ya, sama kayak gini. Misalkan di sini kan ada fungsi, nah kan gini ya, ini kan fungsi nih. Nanti set price ya kan, hitung harga. Nah nanti di dalam sini ada set alertness sama set flexibility. Nah fungsinya apa ya? Ini fungsinya dari SAM. Gitu. Gitu aja. Ini ada Kang Budinya Nuhan nih, Mas Oh Danan. iya, Pak. Apa kabar? Baik. Baru bangun kayaknya, suaranya bantal banget. Suaranya kasur biasa. Ya nih teh, Eci teh lagi mau nyoba teh ya kan ya, Mas Danan. Tapi ya posisinya sekarang yang untuk SAMPLS-nya
belum selesai semua gitu, lagi dibuat gitu. Yang tadinya yang dikhawatirkannya oleh Bang Is, nanti kalau itu sudah jadi, khawatirnya akan merubah ke bab 1, bab 2, bab 3 semuanya. Tapi tadi udah dikasih garis besar kan sama Mas Danan, itu tidak akan merubah di sana gitu. Tapi bahwa yang fungsi demografi ini akan digunakan untuk buat model ABMS. Nah, tinggal itu berarti nunggu dulu hasil itu ya. Itu akal-akalan aja sebenarnya, karena kan surveinya udah terlanjur. Jadi iya, benar. gimana caranya supaya hasil survei itu bisa kepake gitu aja. Ya. Karena kan kalau enggak kan nanti nggak nyambung gitu. Ngapain pakai survei toh nanti kalau misalkan kita buat berdasarkan ini aja, ya. Nanti kan orang akan nanya ini surveinya buat apa gitu. Nggak ada dipakai, nggak dipakai sama sekali. Nah kalau seperti ini kan, oh iya surveinya itu dipakai untuk mengeset fungsi di dalam sini gitu. Fungsi ini nanti misalkan ada set alertness atau set flexibility. Nah, nanti fungsinya dari SMPLS ya. Jadi misalkan nanti ada gender dikali sekian ditambah misalkan education dikali sekian ditambah kayak gitu nanti. Untuk pelogikaan rumus matematikanya nanti gimana ya Mas Danan? Nah, karena ini dia nggak kan gini, rumus matematikanya itu bisa diset dengan teorema atau dengan statistik. Ya, jadi statistik itu kan dia black box. Jadi dari data, ya kan ada data variabel-variabel X, ada data variabel-variabel Y, kemudian kita bikin fungsi yang merelasikan dua set data tersebut. Gitu. Jadi ya kita cuman bisa bilang bahwa si fungsi ini dia dihasilkan dari pengolahan data statistik. Nah, data statistik itu dia sifatnya black box. Jadi kita bisa tahu relasinya, tapi kita belum tentu tahu alasannya kenapa suatu variabel dia itu berkaitan dengan variabel yang lain. Itu tuh harus harus kita nalar lagi sendiri gitu. Misalkan kenapa ya misalkan gini nanti setelah dibuat SMPLS ternyata dampak subjektif norm dari responden wanita dia lebih tinggi dibandingkan pria, misalkan seperti itu hasilnya, fungsinya ya. Ya kita harus bikin kita harus bikin narasi gitu. Oh ini kemungkinan karena misalkan wanita dia perilakunya dia lebih guyup misalkan, dia lebih suka ngumpul, dia lebih suka dia lebih suka ngobrol, dia lebih memperhatikan atau lebih sensitif terhadap pandangan orang lain terhadap dirinya. Nah, kita harus bikin narasi seperti itu. Kalaupun kita tidak bisa membuat narasinya, ya kita harus menjustifikasi. Kita bilang bahwa memang dampak subjektif norm pada responden wanita dia lebih besar dibandingkan responden pria. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum kenapa hubungannya seperti itu belum bisa dijelaskan. Itu aja. Kita harus cerita kayak gitu. Gitu kira-kira. Duh, ini mah udah eman Mas dan cuma masih meraba-raba harus ada datanya nyobain. Iya, pokoknya intinya kenapa sih SMPLS-nya dibuat seperti itu supaya kita bisa make aja gitu, supaya kita bisa make data survei yang udah dilakukan. Iya. Semisal kayak gini bisa nggak Mas? Kan untuk dari data demografis tersendiri ya, dari datanya TEC kan udah ada ya 80 berapa persen ya kemarin ya Teh ya. Itu sebagai pengali aja di sini nggak bisa berarti ya? Dimasukin ke net logonya. Pengali gimana?
Jadi dalam artian begini, kan misalkan kita ngikutin apa sih namanya? Demografi. Misalkan kita ngikutin angka demografi kan terlihat tuh kebagi dua segmentasinya, ada laki-laki dan perempuan dan set dari karakteristiknya masing-masing ya. Hmm. Dan set karakteristiknya masing-masing ini dikategorikan dari hasil wawancara mungkin. Ada nggak Teh? Wawancara. Ada kan udah ketahuan kan kalau misalnya gendernya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itu udah ada. Dari wawancara tersebut ada nggak kayak pengkarakteristikan gitu? Oh, kalau laki-laki teh kecenderungan jawabnya begini. Oh, kalau perempuan teh kecenderungan jawabnya begitu. Nggak, belum dilihat kayak gitunya, cuman terkait dengan yang demografi yang Mas Danan bilang, itu teh ada, kebetulan datanya semua ada ya, makanya kata Mas Danan pakai data yang ada teh gitu kan. Tapi kalau yang kecenderungan nggak Eci pelajari satu persatu, kecenderungan pertanyaan yang mana ya? Coba bentar. Teh punya data wawancaranya full nggak? Yang ada banyak gitu. Oh, data wawancaranya teh ya waktu pada saat bikin jadi kuesionernya teh dalam bentuk Google Form. Nah, pertanyaannya teh ada di dalam di situ gitu, di dalam Google Form itu. Oh, ada Google Form ya? Ada, Boleh mentahan ya Google Teteh Form. nanti minta ya. Siap. Soalnya saya kepikiran gini Mas Danan, apa mungkin gitu, misalkan Smart PLS tidak dimodifikasi, tapi untuk kecenderungan dari perilaku intention dan tetek bengeknya itu dilarikan dari kualitatif si wawancara. Jadi untuk netogonya tinggal dimasukkan logika demografis laki-laki dan perempuan saja. Masuk akal nggak ya kayak gitu? Masuk akal, cuman saya nggak suka. Masalahnya apa? Oh. Gini, namanya simulasi ya, memang gini, pada saat kita membuat suatu simulasi, jika kita tidak bisa mengukur suatu data secara kuantitatif, boleh kita mengukurnya secara kualitatif, ya. Jadi misalkan kita itu cuman kita itu misalkan mewawancara orang gitu ya. Apakah misalkan kita nanya, apakah ibu ragu gitu ya untuk memulai usaha misalkan. Oh iya saya takut, takutnya kenapa Bu? Misalkan gitu. Oh takutnya gini 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 gini. Nah cuman si takut itu cuman gini, di simulasi itu isinya number gitu loh, isinya tuh angka gitu. Komputer itu, dia itu ngertinya angka, dalamnya itu biner 01. Semua perintah yang kita masukkan itu dia harus konversi ke 01. Nah, walaupun ada dan boleh orang itu membangun simulasi dengan data kualitatif, tetap aja akan ada kesulitan ketika kita harus mentransformasikan hal tersebut menjadi suatu hal yang bisa dimengerti sama komputer dalam bentuk angka. Itu pasti susah gitu. Makanya kalau sudah ada datanya, kuesioner udah ada dan itu dalam bentuk kuantitatif, kita bisa buat bikin fungsi, ngapain kualitatif lagi. Itu. Jadi tantangan yang besar yang di dunia simulasi, tantangan yang paling sulit itu adalah kita mengukur informasi, nggak paling sulit juga sih, salah satu tantangan yang sulit itu adalah kita mengukur informasi-informasi kualitatif. Gitu. Informasi kualitatif itu biasanya kita pakai untuk membuat rule-nya, ya bukan untuk menghitung dampak sesuatu. Jadi misalkan rule itu gini, di model ini ini ceritanya adalah ada beberapa trader. Trader ini dia mencari pasar di mana dia bisa menjual barang, membeli barang, kemudian dia mencari pasar yang dia bisa menjual barang. Nah, ketika kita mau bayangkan kita sebagai orang yang membuat model ini, ya. Kita belum tahu ya, kita belum tahu isinya ya. Bayangkan kita itu adalah orang yang mau membuat model ini. Saya nggak tahu apa-apa tentang entrepreneurship, tapi saya
datengin seorang entrepreneurship, kemudian saya tanya, "Pak, usaha Bapak itu apa sih?" "Oh, usaha saya jual beli." "Oh, jual beli itu, prosesnya gimana?" "Oh, ya udah saya nyari nyari apa namanya, saya nyari pasar, kemudian saya lihat harganya berapa, kemudian saya cari informasi tempat lain di mana yang menerima barang yang sama, kemudian saya lihat jumlahnya berapa, harganya berapa. Kalau misalkan tempat pertama itu dia lebih murah, maka saya beli dari tempat pertama, jual di tempat kedua. Jika di apa namanya, di tempat kedua yang lebih murah, maka saya beli dari tempat kedua, saya jual di tempat pertama. Terus saya tanya lagi, ada kegiatan lain nggak selain itu?" "Oh, ada kegiatan lain itu saya ngontak-ngontak teman saya tanya dia dapat barang dari mana, dia jual ke mana, kemudian saya bandingkan lagi dengan informasi yang saya udah punya." Nah, itu kita pakai untuk bikin flowchart-nya, ceritanya itu, cerita kualitatifnya itu kita pakai untuk bikin proses di sini gitu. Kenapa sih ada kenapa sih ada di step-nya sini ada ngitung ada prosedur trade link market. Oh, trade link market itu merepresentasikan proses orang yang mencari pasar, mencari informasi pasar baru. Nah, itulah yang informasi kualitatif kita pakai, gitu. Cerita dari dunia nyata itu kita pindahkan ke komputer, itu bisa. Tapi kalau misalkan kita mau tahu dampaknya laki-laki atau dampaknya perempuan, kalau misalkan data surveinya sudah ada, untuk apa lagi kita ngewawancara. Ngewawancara malah lebih sulit ketika si responden bilang takut, takut itu berapa gitu. Takut itu apakah setengah? Apakah takut itu 75%? Dan takutnya Eci sama takutnya saya beda. Misalkan saya takut itu kalau misalnya udah, benar-benar. Misalkan saya punya modal 10 juta, saya takut kalau benar-benar hilang 10 juta. Tapi Eci mungkin kehilangan 2 juta juga sudah takut, gitu. Itu tuh beda-beda gitu. Gitu. Oke. Gitu mungkin. Kang Budi mau ngobrol? Ada lagi? Nah, yang SEMPLS Doni ini aja. Nggak iya. ngerti. Yang SEMPLS ini baru satu extension ya, karena yang kemarin saya pikirin itu adalah gimana caranya supaya si data ini bisa dipakai gitu. Nah, nanti extension model yang lain ya ini kan kita ngomongnya generasi muda pertanian, berarti si trader ini tidak boleh cuman sekedar jual dan beli, dia harus ada proses produksi juga gitu. Itu nanti tahapan yang selanjutnya yang harus kita masukin di sini. Begitu juga dengan marketnya. Nah, marketnya ini kan ada barang ya, dibeli sama orang, dijual di market yang lain. Barangnya itu jumlahnya konstan gitu. Jadi misalkan ada 1000 barang, ya 1000-1000-nya itu ada terus selama simulasinya berjalan. Tapi kan kalau produk pertanian tidak bisa seperti itu. Dia ada busuk, ya, tidak bisa dijual lagi. Dia ada yang dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi nanti jumlah barangnya juga dia pasti berfluktuasi gitu. Itu nanti selanjutnya. Tapi ini aja dulu yang sampel S ini aja dulu karena ini yang paling gampang. Asal kita bisa bikin persamaannya aja gitu. Oke, ada lagi nggak? Kalau Eci sementara mah nunggu dulu hasil. Iya, kalau bisa cepat aja ada itu. Siap.
Doni Nggak akan gimana? berubah kok. Penasaran? Nggak akan berubah kok dari bab satunya. Kita cuma nambahin variabel aja. Ini Doni nih kemarin yang penasaran karena mungkin senang ngulik ya Mas Danan, terus kata Eci, aduh Eci mah nggak bisa ngejelasin Don, mendingan ngobrol langsung kayaknya lah. Udah kebayang nggak Don? Sementara sih kebayang, cuman misalkan ditanya jujur-jujuran masih bingung, Mas Danan ntar setup ke net logonya gimana, paling nanti minta diajarin lagi, misalkan ada Oh, variabel-variabel baru. iya. Nanti setupnya nanti di sini. Dicontohin satu gitu Mas Ya, Danan? itu yang dicontohin tuh yang gender itu. Oh gender, Nah, harus ada ini hasil. ya. Ini kan nanti kan ada create trader. Nah, nanti yang kita rubah-rubah di sini. Gitu. Nanti ya create trader kan. Nah, ini kan create number of trader. Berarti kita menggenerasi sejumlah trader ya. Nanti mungkin di Eci mungkin entrepreneur ya. Kemudian kan ada set shape ini kan dia mengubah bentuknya ya, Forward ini dia mengatur posisinya. Nah, ini kan nanti dia kan langsung di sini nanti. Ini kan dia set sigma sama dengan flexibility. Nah, berarti kan dia ngambil nilai dari sini. Ya, dia kan ngambil nilai dari sini. Set theta alertness. Nah, berarti dia ngambil nilai dari sini. Nah, ini nggak langsung seperti ini nanti. Kita mainkan dulu. Jadi nanti di sini kita harus bikin selain set shape, ya mungkin kita harus ada set gender misalkan. Ya. Kemudian nanti dia ada misalkan set experience. Ya, nanti berapa gendernya antara nanti random gitu ya. Misalkan random 01 gitu. Misalkan random random apa ya fungsinya ya, random integer gitu. Random aja, random misalkan random 2. Nah, random 2 itu artinya dia akan mengenerasi angka dari 0 sama 1. Misalkan 0-nya itu adalah perempuan, 1 itu laki-laki misalkan gitu. Ya udah nanti ini gender kita masukin kan di sini kan. Nah, kita masukin aja di sini. Traders own. Nah, traders own-nya kita tambah gender. Nanti kan jadi di sini kan ada. Oke. Setup. Nah, nanti kan di sini kan dia muncul variabel baru. Nah, nanti kan ada gender 1, oh 1 perempuan atau 1 laki-laki. Kemudian nanti di sini misalkan yang merah apa? Misalkan yang merah itu trader 21 itu 1 juga misalkan. Sama. Ya sama. Oh berarti laki-laki juga. Nah. Mana tadi? Create ya. Create trader. Sama juga nanti di sini ada lagi set experience. Ya. Fungsinya sesuatu lah ya. Fungsinya XXX gitu. Nanti ada lagi set education. Nah. Udah, nanti sesudah itu ini bentuknya fungsi, nggak langsung sama dengan begini. Nah, nanti apa misalkan gender kali misalkan 0,02 tambah experience kali misalkan 0,75 tambah misalkan education kali misalkan 0,03 misalkan kayak gitu. Jadi bentuknya nanti seperti ini, fungsi aja. Sehingga nanti orang yang gendernya beda, experience-nya beda, education-nya beda, ya alertness-nya beda, ya flexibility-nya beda. Gitu. Itu aja. Cuman ngubah di sini aja.
Oh, berarti nggak perlu bikin UI lagi ya? UI-nya nanti kita bikin di sini. Nah, nanti kan kita bisa bikin. UI apa sih? UI itu ini tampilan layar. Jadi nanti kita misalkan kita bikin di sini persentase mail. Nah, apply. Ya. Nah, nanti nilai randomnya ini ngambil dari nilai slider yang tadi. Gitu. Ngambil dari sini. Yang mailnya berapa persen sih? Gitu kan. Misalkan, bentar ya, ini aku giniin dulu. Nah, misalkan persentase mail, ya. Persentase mail ini misalnya kita bikin misalkan 30%, karena datanya bilang yang laki-laki memang cuma 30%. Ya udah. Nah, nanti kita bikin aja di sini. Jadi kita ngesetnya berdasarkan slider tadi. Jadi kita bikin seperti ini. Jadi pakai if else gini ya, if else. Nah, random float. Random float 1. Jadi random float itu kita mengambil angka acak dari 0 sampai 1. Ya, angka acaknya itu bilangan real, lebih kecil dari persen mail. Persen mail itu slider kita tadi, bagi 100. Bagi 100. Bagi 100. Maka set gender mailnya misalkan 0. Else-nya set gender 1. Nah, kayak gini. Nah, nanti kita bisa mainin nanti. Misalkan di sini kita tambahin lagi misalkan slider misalkan persen high school misalkan gitu. Jadi berapa persen sih yang pendidikannya di atas SMA gitu. Misalkan di sini kita setnya misalkan hanya 20%. Prosesnya sama. Nah, tinggal education-nya nanti kita mau bikin 01 bisa di atas high school atau di bawah high school bisa, dalam bentuk misalkan yang satu intervalnya misalkan ada 5 juga bisa. Jadi misalkan ada yang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi 3 itu juga bisa. Mau lebih akurat lagi ya berarti slidernya nanti lebih banyak. Jadi persentase yang misalkan hanya sekolah dasar, persentase yang sampai SMP, persentase yang sampai SMA, persentase yang sampai kuliah. Nah, itu kita bisa seperti itu. Bikin. Oh, berarti ngaitin slider ke kodenya itu pakai tutup kurung berarti ya? Pakai apa? Pakai tutup kurung, ngaitin slider tadi sama kodenya ini pakai tutup kurung berarti ya? Yang mana? Yang persentase mail. Apa tinggal diketik aja sesuai sintaks, sesuai nama dari slider tersebut? Sesuai nama dengan slider. Tutup kurung ini Okay. kan operasi. Oh, Jadi kan, ya, kan jadi kan maksudnya kan yang pertama itu kan random float 1. Ini kan jika random float 1, jadi kita ngambil angka random dari 0 sampai 1 lebih kecil dari persentase mail dibagi 100. Nah, karena apa? Karena di sininya angkanya 30 kan. Jadi lebih kecil dari 0,3, maka set gendernya 0. 0 itu laki-laki atau 0 itu laki-laki. Jika dia lebih besar, nah else-nya itu yang di sini ya, yang kurung kurawal kedua itu else-nya. Else-nya gendernya perempuan. Misalkan seperti itu. Nanti experience juga sama. Bergantung pada bergantung pada intervalnya kita mau berapa. Kalau misalkan pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan tinggi. Nah, berarti kita nanti if then-nya ada 2 kali. If then random float lebih kecil daripada 30% misalkan. Jadi nanti misalkan gini nih, kasih contoh ya. Misalkan ini persen elementary school gitu ya. Elementary school. Kemudian nanti ini persen pendidikan menengah ya. Jadi misalkan high school gitu ya. Yang di luar ini dia di atas pendidikan tinggi gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini yang dia SMP ke bawah ya, ini SMP sampai SMA ya. Di luar itu dia itu sarjana ya, berarti di sininya ada 20%, di sininya 50%, berarti yang sarjana ada 30%. Nah, nanti kita tinggal bikin gini. Misalkan kita tinggal bikin 2 kali. If S random float persen elementary school misalkan yang finish elementary school itu kodenya 1 gitu ya, bagi 100. Ini aku bikin dulu di sini. Misalkan education ya, education. Bagi 100, maka set education 1. 1. Nah, yang keduanya kan masih ada syarat kedua. Ya. Berarti nanti kita bikin lagi if ini harus ini dulu nih, bentar dulu. Kita harus pakai ini dulu supaya bisa misalkan random education supaya dia bisa supaya nilainya bisa dipakai di lebih dari satu fungsi. Jadi let hitung suatu variabel namanya random education, acak dari 0 sampai 1. Nah, kita cek nih. Jika nilai variabel random education itu lebih kecil dari persentase elementary school, maka set education-nya 1. Nah, ini yang kedua, kita pakai if else lagi. Else, if else lagi di sini. Nah, if else, random education-nya itu lebih kecil daripada persen high school. Jadi ini lebih kecil daripada 70%. Nah, maka set education-nya 2. Else, nah berarti kalau dia lebih besar daripada 70%, maka set education-nya 3, misalkan gitu. Dah. Edit dulu namanya. Udah selesai gini. If else, set education. Apa salah? Bener ya mestinya.
Kenapa ya? If else, oh, kelebihan 1, sorry. 1. Kalau spasi pembaginya kejauhan nggak ngaruh juga ya? Itu yang Nggak ngaruh. nggak ngaruh. Mestinya sama aja. Ya, ininya kelebihan 1. Seret. Nah, udah deh. Nanti dia punya education beda-beda. Trader 20. Oh, education-nya 2. Berarti ini sampai SMA. Ya kan? Nanti trader 21. Oh, 2 juga. Berarti sampai SMA. Ya, benar. Karena high school-nya kan dia persentasenya besar. Jadi trader 23. 2 juga. Misalkan kayak gitu. Mana yang belum dicek? Ini kayaknya. 21, 20. Oh, coklat ya. Coklat. Oh, udah tadi coklat. Ada yang 1 nggak? Coba aku ketik sini aja ya. Ini traders with education sama dengan 1. Ada nggak? Ada 1. Berarti yang mana ya? Orange kayaknya. Nah, oh, ini education-nya 3 nih. Berarti yang orange dia lebih sampai dengan kuliah, misalkan kayak gitu. Ya. Nah, yang ini, yang kuning, dia cuman sampai SD, ya, di bawah SMA. Di prosesnya nanti kayak gitu. Kemarin Donita nanyain tampilan, kan kata isi teh kalau tampilan di jurnal mah ada kayak histogram yang kayak potongan kue terus ada yang bintik-bintik. Itu nampilinnya kayak gimana Mas Dadan? Potongan kue terus bintik-bintik itu gimana ya? Itu yang di Little Oven kan hasilnya tuh yang ditampilkan di jurnal itu kan selain tampilan ini ada yang kalau pernah baca beberapa jurnal mah hasilnya tuh yang kayak itu tergantung turtle-nya ya, mungkin dia turtle-nya titik-titik gitu kayak sebaran-sebaran gitu. Yang ini nih, Coba mana ada di jurnalnya Little Owen itu kan, kok di jurnalnya Kemute itu mah. ya sebentar ini soalnya anak-anak menikrodit. Nggak apa-apa, biasa. Itu juga pagi-pagi udah ngamen tuh anak aku. Iya ini ya gitu. Ntar Eci lagi buka dulu jurnalnya. Share screen dulu ya. Nah ini kan bukan ini jurnalnya. Nah ini. Oh, enggak, itu di ekspor ke Excel itu mah. Oh gitu. Itu data yang dari simulasinya diekspor ke Excel, ke Microsoft Excel. Oh gitu. Tapi kalau nanti untuk yang dimunculin mah kayak gini ya, sama. Iya, itu boleh dimunculin. Cuman biasanya yang dimunculin itu ya itu grafik yang menunjukkan hubungannya. Jadi coba yang tadi ya, yang warna-warni. Nah, ini kan di sini. Ini kan sebenarnya kan dia mau bilang ya. Coba ke atas sedikit. Nah, ya. Ini kan sumbu tegaknya ya, sumbu
sumbu X-nya itu alertness ya, sumbu Y-nya itu flexibility, sumbu Z-nya itu kan time to equilibrium. Jadi berapa lama dibutuhkan sampai dengan harga di pasar tersebut stabil. Intinya kan seperti itu. Nah, ini kan dia pengen menceritakan bahwa ketika alertness-nya tinggi dan flexibility-nya tinggi, itu waktu untuk mencapai equilibrium-nya rendah. Pada saat flexibility-nya rendah, ya, pada saat flexibility-nya rendah, regardless alertness, ya, jadi pada nilai alertness berapapun, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai equilibrium lama, ya. Jadi kalau misalkan ini kalau aku annotate keluar nggak ya? Kalau aku annotate itu kan berarti, nah ini kan dia, ini kelihatan nggak bulatan birunya? Kelihatan. Nah ini kan dia datar ya. Datar itu kan berarti pada saat nilai alertness-nya rendah, ya, kan yang pojok kanan atas itu kan nilai alertness-nya, nilai flexibility-nya kan 1 ya. Nah, sementara sepanjang garis ini kan nilai alertness-nya dia berubah-ubah ya, dari 0,001 sampai 0,0091. Dia datar, artinya mau nilai alertness-nya berapapun, kalau fleksibilitasnya rendah, maka waktu, ya, waktu Z-nya ini kan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai harga equilibrium itu lama, gitu. Kalau nilai alertness-nya rendah, ya, nilai alertness-nya rendah berarti di sini ya. Nah, berarti kan kita memperhatikan yang ini sekarang. Nilai alertness-nya rendah, nilai flexibility-nya berapapun ya, karena di sepanjang garis yang ini kan dia nilai flexibility-nya dia berubah-ubah ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai harga equilibrium juga tinggi, tetapi masih lebih rendah, masih lebih cepat dibandingkan ketika nilai flexibility-nya rendah. Oh, berarti yang lebih mempengaruhi cepat atau lambatnya kita mencapai harga equilibrium di pasar. Jadi harga equilibrium itu artinya harga yang sudah stabil gitu ya. Itu lebih dipengaruhi oleh flexibility. Itu salah satu simpulannya. Kalau flexibility-nya tinggi, alertness-nya juga tinggi, maka equilibrium tercapai dengan cepat. Sebenarnya itu. Tapi ini dari Excel. Dari Excel. Ini juga ada yang masih mau ditanya itu. Ini juga dia ngelabelin sendiri ini kan. Jadi biru ini untuk apa ya? Kalau wilayah biru, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai harga equilibrium itu hanya 4 sampai 8 kali iterasi atau tick gitu. Kalau merah itu 8 sampai 16. Ini juga dia mengklasifikasikan sendiri di Excel. Gitu. Gitu kira-kira. Gimana Don? Cukup Ada yang dari ditanya? saya, cukup. Ya, nanti kalau sudah ya, nanti kalau misalkan sudah dapat ya dari Pak Iskandar ininya fungsinya, nah ntar baru kita masukin aja nanti. Tapi bisa lah kalau misalkan tadi apa namanya? Tadi nyimak pasti bisa lah. Ya. Ya itu tadinya ngajak Doni kan Doni mah cepat ngulik gitu Mas Danan. Maksud Eci kalau nanti dari Bang Is udah ada, nah Eci mau diskusi sama Doni, nanti hasilnya mau nanya ke Mas Danan ini udah benar belum gitu. Ya, bagusnya dicoba dulu sendiri kalau nanti pas diskusi tinggal ditunjukin ini bener nggak gitu, atau ini
ini ada kemungkinan error atau enggak gitu. Iya. Jadi cara men-setting apa ya? Ya, algoritma di dalam model komputer itu bisa proses yang sama itu bisa dituliskan dengan algoritma yang berbeda ya, dengan menggunakan fungsi yang berbeda ya di dalam apa namanya? Di dalam model komputer. Jadi jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu. Cara yang benar itu bisa lebih dari satu. Tinggal nanti kita lihat kalau pakai caranya Doni itu ada kemungkinan error enggak gitu. Itu aja, kalau misalkan nggak ada kemungkinan error ya pakai caranya Doni aja. Ya tuh, kalau gitu mah dicoba dulu. Iya, ini tes sebenarnya ini kok apa namanya? Kalau saya melihat gitu ya, dari sisi novelty-nya udah nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya apa disertasinya Eci itu apa ya? Mungkin gini, suatu disertasi yang bisa dipertahankan gitu aja. Tinggal bisa menulisnya ya, tinggal menulisnya sama ngejelasinnya aja. Gitu. Izin menambahkan mungkin ya, Mhm. Om Danan, selamat pagi nih. Di sana Pagi, mungkin Pak. pagi. Iya. Saya juga masih pagi nih. Ya, mungkin di EC aja masih udah siang. Menjelang sore. Udah siang. Jadi kemarin saya kasih masukan juga untuk Teh Eci terkait dengan susunan di bab 4-nya. Yang pertama untuk poin 41 mungkin bicara tentang Bisa apa sekalian ya dibuka kemarin nggak, tuh Ci? 41 Sebentar. runutannya terkait dengan mungkin ya gambaran umum objeknya ya, objek yang dimaksud mungkin petani milenial ini seperti apa, yang nanti isinya itu karakteristik responden ya, mungkin ya responden yang seperti apa, yang berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan kelamin. Ini nih ada ya. Nah, kemudian di 42 ini nanti kita akan munculkan hasil Smart PLS-nya. Iya. Nah, Smart PLS-nya seperti apa dengan dua tingkatan. Yang pertama outer modelnya dan inner modelnya. Ini sudah ada juga di sini ya sebetulnya. Nggak usah di apa-apain, udah oke sih. Udah gitu yang ketiga, nah itu pembahasan. Tapi sebelum pembahasan, dan ada masukan untuk net logo. Nah, jadi di dalam hasil itu ada poin tambahan bagaimana simulasi net logonya di proses di 4.2 itu. Nah, ketika masuk 4.3 pembahasan ini apa ya, membahas sebetulnya seperti apa keterkaitan antara hasil penelitiannya dengan mungkin secara empiris penelitian sebelumnya seperti apa, mungkin apakah ada keterkaitan dengan teorinya, udah gitu setiap poin ini apa yang unggul, mana yang tidak unggul dari respondennya, apa di kuesionernya misalkan dimunculkan analisis-analisisnya sehingga keluar. Nah di poin 4.4, nah saya anjurkan kemarin itu bagaimana bila judulnya adalah implementasi simulasi pemodelan berdasarkan apa gitu. Disesuaikan dengan judul, karena yang saya takutkan adalah ketika kita memasukkan ke poin hasil itu tidak dibahas di dalam rumusan masalah dan metodologi di bab 3.
Di Oh, oke. metode di rumusan masalah itu hanya pemodelan, begitupun judul itu cari model, sedangkan simulasi ini adalah tingkat lanjut untuk penjelasan analisis. Nah, Ya, saya anjurkan bagaimana kalau poin setelah pembahasan itu dimunculkan sebagai implementasi ya. simulasi agar kondisi disertasi bukan saya kemarin mungkin gitu kan Kang Nana. Iya, jadi Sempat. setuju sih. Jadi yang bab 4 ini bab 4-nya ini memang harus di-extend. Ya, jadi urutannya ya itu tadi yang pertama ya SEM PLS berdasarkan TPB ya. Kemudian ya nanti kita bicara kalau saya sih mungkin 4 titiknya yang ntar disetel ya. Jadi yang pasti kan kita bicara dulu survei ya, findings dari survei secara umum berdasarkan TPB. Nah, kemudian kita cerita nantinya kan saya mau bangun model simulasi. Agent base itu dia mempertimbangkan heterogenitas dari responden. Oleh karena itu, saya membuat juga SMPLS yang mempertimbangkan karakteristik demografi dari respondennya. Habis itu benar implementasi model ABM berdasarkan SMPLS. PLS 2 gitu. SMPLS 2 pakai 2. Nah, baru nanti skenarionya. Jadi kan harus gini, kita bikin simulasi, kita bikin simulasi kan kalau tidak dilengkapi dengan skenario atau what if analysis kan percuma. Jadi kita harus bikin skenarionya. Nanti mungkin yang saya udah kebayang ya, mungkin level of education atau kita mungkin nanti yang kita skenariokan itu misalkan level of experience gitu ya. Dampaknya apa sih terhadap para entrepreneur ini? Kalau misalkan experience yang lebih tinggi ternyata membuat skala usaha para entrepreneur menjadi lebih tinggi ya berarti nanti di real world-nya ya berarti kita harus membuka kesempatan untuk magang misalkan seperti itu, merdeka belajar di perusahaan, itu dampaknya akan positif pada entrepreneurship misalnya. Kita bikin seperti itu nanti di bagian discussion-nya. Oh, level of education itu dia berpengaruh positif pada secara agregat pada entrepreneurship misalkan gitu. Nah, berarti kalau gitu nanti di diskusinya kita harus bilang, oh karena eksperimen pada bab 4 menunjukkan level of education itu berdampak positif, maka berarti di dunia nyata ya kita untuk untuk mendukung entrepreneurship di Indonesia ya kita harus memberikan beasiswa misalkan seperti itu. Atau mungkin yang Dua lain-lain aja lagi. cukup nggak sih skenarionya? Education sama experience atau dengan gender juga? Nah, enggak kalau gender kan nggak bisa. Masa? Iya. Dan soalnya juga respondennya sih kebanyakan laki-laki. Iya, enggak kalau gender kan kita nggak bisa skenario kan. Maksudnya masa ketika kita tahu perempuan entrepreneurial behavior-nya lebih bagus, kita harus nyuruh orang jadi perempuan kan nggak bisa gitu. Gini, yang kita lakukan sekarang itu baru pada tahap usaha menyambungkan survei dengan ABM gitu. Mestinya nanti extension selanjutnya kita kan harus mengadjust ya. Tadi saya kan udah bilang ini tuh model yang kita jadikan dasar itu tuh cuman cerita orang nyari barang di tempat yang murah dijual ke tempat yang harganya lebih mahal. Cuman itu ceritanya. Ini belum kita kaitkan dengan pertaniannya sama sekali. Yang tadi saya bilang,
Kalau produk pertanian itu ada decay, ya, ada proses pembusukan. Nggak bisa selamanya barang itu dioper-oper dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada proses produksi, itu kita belum masukkan. Ada proses konsumsi, itu kita juga belum masukkan. Ada proses membayar tunai, membayar di belakang, nah itu kita belum masukkan. Ada proses pemberian modal, ada misalkan startup yang mau ngasih modal untuk produksi, itu kita belum masukkan. Nah, aspek-aspek itu juga nanti harusnya bisa kita analisis. Oh, kalau kita ingin para entrepreneur ini dia sejahtera ya atau usahanya berkembang, maka sistem yang lebih baik itu adalah ketika pembayaran dilakukan tunai, misalkan seperti itu. Oh, jika kita ingin para entrepreneur ini berkembang, maka mestinya ada bantuan modal dari startup. Nah, itu harusnya kita bisa bicara seperti itu juga. Tapi nggak usah disentuh dulu karena fokus di ini aja dulu, fokus di mengaitkan survei dengan ABM aja dulu. Nanti kita obrolin ekstensinya setelah yang ini jadi gitu. Jadi ini tuh belum, maksudnya. Suara Mas Danan hilang. Oh, hilang ya? Ya, jadi ini tuh belum keseluruhan gitu. Skenarionya yang terlihat sama saya sekarang baru 2 itu, tapi kemungkinan nanti akan ada skenario yang lain gitu. Cepat-cepat aja. Tapi mudah-mudahan aja cukup gitu ya. Enggak, karena gini, Ci, kalau sebenarnya gini, kelihatannya berhenti sampai sini juga bisa lulus. Ya. Tetapi, nah kalau misalkan target istilahnya pengen publikasi ya, kemudian pengen memberikan advice ke Kementerian Pertanian, yang 2 ini nggak cukup karena kan bukan ranah pekerjaannya. Iya nggak sih? Level of education kan Kemendiknas. Level of experience juga Kemendiknas, kan bukan untuk Kementan. Nah, kalau Kementan kan kita ngomongnya kan bantuan modal kepada petani, bantuan teknologi supaya produktivitas naik. Kementan juga ada education sama experience ya kan, petaninya dilatih sama kita juga, masih generasi muda dilatih sama kita juga. Oh iya, bisa. Iya, jadi nanti kalau misal terkait dengan misalnya education gitu kan, maka pelatihan apa yang dia perlukan, taruhlah misalnya terkait dengan pemasaran gitu kan. Kalau meningkatkan pengalaman berarti apalagi yang harus ditingkatkan secara kompetensi, nah itu bisa. Misalnya experience dia sudah experience tapi dia nggak punya sertifikasi kompetensi, nah kami kan memfasilitasi itu gitu. Oh iya, bisa kalau misalkan ada seperti itu bisa, tapi kan ada chance untuk bicara lebih jauh gitu. Iya sih. Terutama ke direktorat yang lain ya. Maksudnya jadi lebih saling sustainable atau jadi saling terintegrasi gitu. Kan selama ini kan masing-masing. Jadi misalkan kita bisa bilang bahwa misalkan gini, kan itu produk pertanian kan pasti ada pembusukan ya, ada decay kan. Misalkan kita bisa bilang gini, kalau di proses atau shelf life-nya lebih panjang, maka entrepreneur juga lebih sejahtera, misalkan kayak gitu. Kalau shelf life-nya rendah, maka entrepreneur dia kesejahteraannya lebih rendah. Nah, itu kan nanti kita jadi bisa bilang, oh berarti yang dibutuhkan itu misalnya teknologi pendingin atau teknologi pengawetan, misalkan seperti itu. Gitu. Iya tuh Mas Danan kayaknya cukup dulu deh. Iya. Nanti Eci coba dulu. Nanti kalau sudah ada info dari Pak Iskandar ya, pokoknya saya cuma perlu tahu fungsinya teh gini gitu. Yang mengaitkan si demografi, variabel-variabel TPB sama intention fungsinya kayak gini. Nah, udah aja. Itu kita udah bisa address
hubungan antara survei sama ABM tuh kita udah bisa address gitu. Udah aman gitu. Untuk bagian itu minimal gini, minimal nggak akan ditanya sama orang kaitannya antara ABM sama survei itu kayak gimana sih? Kok surveinya nggak dipakai di akhir-akhir? Nah, jangan sampai seperti itu. Oh iya. Iya. Iya, itu kalau gitu mah. Doni, ini apa? Projectnya apa? Project? Ya, Penelitiannya. penelitiannya Oh, apa? penelitiannya yang ini nyari supplier di peternakan. Peternakan sama tuh. Ya. Terus ini sudah lulus S1-nya? Alhamdulillah sudah. Jadi terdaftarnya semester akhir. Oh, oke. Terus sudah dapat kerja? Ini sambil nyambi Oh, oke, kerja di bidang apa? di data analis. Oh, mantap. Oke, sip. Punya perusahaan sendiri atau kerja di perusahaan orang? Masih kerja di perusahaan orang. Oh, oke. Ya, nanti kalau saya butuh bantuan ya. saya juga data analisnya apa? Ya. Mas Danan, ini saya cerita sedikit dong. Itu apa ya? Ini di Telkom kan lulusannya ini. Di Telkom itu satu-satunya yang meneliti mengenai Fujiset Dematel. Jadi yang Doni Fujiset Dematel. Jadi satu-satunya yang tadi yang Mas Danan bilang bagaimana memunculkan data kualitatif jadi numerik ya, 0 dan 1. Iya. Ya, jadi misalkan tadi ada skala takut itu seperti apa, nah sama Doni itu dipecah. Iya. Jadi pakai Fujiset. Iya. Demantel ya? Demantel ya. Ya. Oke. Jadi tambah link. Saya teh banyak, saya ada juga. Iya, saya ada juga, maksudnya ide gitu yang pakai Fazi gitu, cuman pembiayaan belum ada, jadi belum bisa jalan. Nantilah kalau misalkan pas dapat gitu ya. Asik. Iyalah, nanti apa namanya? Ya sama saya sama teman-teman juga ini apa namanya istilahnya pengennya tuh mengangkat topik-topik dari Indonesia lah gitu pada singkat-singkatnya gitu. Saya sama Pak Andre kan topiknya sama Safit itu kan topiknya kan udah rantai pasok susu. Itu salah satunya. Itu pakai gaming itu mah nanti larinya ke gaming. Tapi mungkin Pak Andre itu dia dosen di peternakan, dia itu penelitiannya tentang resiko. Nah, jadi resiko itu mungkin nanti bisa dikuantitatifkan tuh pakai Fujiset, pakai Demantel. Saya udah pernah kepikiran juga, cuman apa namanya belum, ya itu maksudnya belum ada celah gitu untuk penelitian tersebut bisa dijalankan gitu karena emang fundingnya belum ada gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Sementara cukup, Mas. Don, ada yang kurang enggak, Don? Sementara cukup, cobain dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan tambahan yang habis dicobain. Ya. Gurunya langsung ini nih. Doni pakai apa ya? Pakai Python atau MATLAB? Masih ngejar saya ke SQL, cari yang basic dulu. PS belum. Enggak apa? Pakai apa? Oh, SQL. Saya lagi ngejar SQL. Masih yang basic dulu. Cukup lah. Amin. Saya juga ngajar R, tapi kalau ngerjain sendiri mah pakai SPSS. ngajar R mah itu aja tutorial dari YouTube
saya apalin, diajarin lagi ke mahasiswa, udah selesai. Kalau suruh sendiri mah ngapain dah, udah dari dulu udah pakai SPSS, ya udah aja SPSS terus gitu. Siap. Siap. Paling nanti ada pertanyaan sih pasti kalau saya udah ngulik. Ya, nanti dijadwalin aja misalkan dari misalkan udah dapat dari Pak Iskandar gitu ya. Nanti misalkan seminggu sesudahnya gitu, sudah dapat dari Pak Iskandar. Eci sama Doni ngulik dulu, nanti baru kita Zoom lagi gitu. Ya. Jam-jamnya jam seginian, soalnya ini teh kan masih pagi nih, masih belum ada apa-apa. Ya, jam 12 di sini lah ya, berarti. Ya, kalau musim dingin jam 1, karena selisih jamnya kan 7 jam gitu. Ya jam 6 sampai jam 6 di sini sampai jam 8 tuh masih belum ngapa-ngapain. Iya tuh kalau gitu Mas Danan makasih banyak ya udah bisa nemenin kita. Sama-sama. Ini di rumah Eci agak kredit nih. Nggak apa-apa. Ya, Rame pisan juga arisan anak-anak. Habis libur kalau sekolah mah hening di rumah saya. Iya. Ya tuh, hatur nuhun Kang Budi udah berkenan juga dampingin kita, Doni juga yang senang ngulik, wilujeng ngulik. Mudah-mudahan nanti malah lanjut sama Mas Danan nih. Mangga. Ya tuh gitu dulu Mas Danan, makasih banyak buat semuanya. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.